Assalamualaikum adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga adik-adik semua selalu diberi kesehatan oleh Allah SWT ya. Amin. Pada kesempatan kali ini, kakak akan membahas materi kelas 5, tema 6, subtema 1, pembelajaran 2, yakni perbedaan suhu dan panas. Adapun muatan pelajaran pada pembelajaran kali ini yaitu Bahasa Indonesia, IPA, dan juga SBDP. Sebelum kakak memulai penjelasan materi, kakak akan menjelaskan mengenai kompetensi dasar dan juga indikator dalam pembelajaran kita kali ini. Pada muatan bahasa Indonesia ada KD 3.3, yaitu meringkas teks penjelasan atau eksplanasi dari media cetak atau elektronik. KD 4.3 yaitu menyajikan ringkasan teks penjelasan atau eksplanasi dari media cetak atau elektronik dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif secara lisan, tulis, dan visual. Indikator dalam pembelajaran kita kali ini ada 3.3.1 yaitu merangkum teks penjelasan atau eksplanasi dari media cetak. Indikator 4.3.1 yaitu melaporkan hasil rangkuman teks penjelasan atau eksplanasi dari media cetak. Pada muatan IPA ada KD 3.6 yaitu menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. KD 4.6 melaporkan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor. Dan indikator dalam pembelajaran kita kali ini ada 3.6.1 yaitu melaksanakan percobaan cara kerja termometer. Indikator 4.6.1 yaitu membuat laporan tentang perubahan suhu. Pada muatan SBDP ada KD 3.2 yaitu memahami tangga nada. KD 4.2 yaitu menyanyikan lagu-lagu dalam berbagai tangga nada dengan iringan musik. Indikator dalam pembelajaran kita kali ini ada indikator 3.2.1 yaitu menentukan jenis tangga nada pada musik. Indikator 4.2.1 menyanyikan lagu bertangga nada pentatonis. Sekarang kakak ingin bertanya nih kepada adik-adik. Adik-adik ada yang tahu apa itu teks eksplanasi? Ya, teks eksplanasi adalah suatu teks yang memuat informasi tentang suatu tahapan mengapa dan bagaimana yang meliputi berbagai peristiwa yang ada di sekitar kita. Peristiwa-peristiwa yang bisa dijadikan sebagai teks eksplanasi yaitu mengenai peristiwa alam, sosial, budaya, dan ilmu pengetahuan. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak dijumpai teks penjelasan berupa informasi pada berbagai media, baik media cetak maupun media elektronik. Yang termasuk media cetak adalah buku, majalah, dan koran. Kalau tadi kakak sudah menjelaskan tentang pengertian dari teks eksplanasi, selanjutnya kakak ingin memberitahu langkah-langkah meringkas teks eksplanasi. Nah, langkah-langkah meringkas teks eksplanasi adalah yang pertama, adik-adik bisa membaca bacaan atau suatu teks untuk mengetahui kesan umum dan maksud pengarang. Yang kedua, adik-adik bisa mencatat gagasan utama atau pokok pikiran dalam tiap paragraf. Gagasan utama atau pokok pikiran adalah pernyataan yang menjadi inti dari sebuah bacaan. Gagasan utama biasanya terletak pada kalimat utama yang biasanya terletak di awal dan akhir paragraf. Yang ketiga, adik-adik bisa menyusun pokok pikiran atau gagasan pokok bacaan menjadi satu paragraf atau lebih. Nah, setelah mengetahui langkah-langkah meringkas teks eksplanasi, silahkan adik-adik meringkas teks berikut ya. Jadi, ringkasan dari teks eksplanasi tersebut adalah panas atau kalor dan suhu adalah dua hal yang berbeda. Energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima
dan dilepaskan oleh suatu benda. Satuan panas dinyatakan dalam kalori dan diukur dengan kalorimeter. Sedangkan suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Suhu suatu benda menunjukkan tingkat energi benda tersebut. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Alat untuk mengukur suhu disebut termometer. Nah, apakah adik-adik tahu kapan termometer pertama kali dibuat? Ya, termometer pertama kali dibuat pada tahun 1592 oleh ilmuwan Italia bernama Galileo Galilei, menggunakan udara dan air. Nah, saat ini sudah banyak termometer yang telah dikembangkan oleh para ilmuwan. Apa kalian tahu apa saja jenis-jenis termometer yang ada di sekitar kita? Ya, yang pertama ada termometer air raksa. Yang kedua ada termometer digital. Dan yang ketiga ada termometer inframerah. Untuk mengetahui prinsip kerja termometer, kita akan melakukan percobaan dengan alat dan bahan, yakni ada air, pewarna makanan, botol kecil, sedotan bening, plastisin atau tanah liat, dan juga kain hangat. Caranya adalah, yang pertama, tuangkan sedikit air yang telah diberi beberapa tetes pewarna makanan ke dalam botol. Yang kedua, tandai batas atas permukaan air dalam botol dengan menggunakan spidol. Yang ketiga, masukkan sedotan sehingga menyentuh permukaan air dalam botol. Yang keempat, tutup dengan rapat sekeliling ujung lubang leher botol dengan plastisin atau tanah liat sehingga tidak ada udara yang bisa masuk ke dalam botol. Yang kelima, tempelkan kain hangat pada botol dan perhatikan baik-baik. Yang keenam, tandai dengan spidol batas permukaan air di dalam botol setelah botol ditempel kain hangat. Nah, setelah melakukan percobaan, kita ketahui bahwa air dalam botol bisa naik. Hal tersebut terjadi karena adanya hubungan antara perubahan volume suatu zat cair dan perubahan suhu. Permukaan suatu zat cair akan naik melalui sedotan karena volume zat cair bertambah ketika dipanaskan. Dan juga permukaan suatu zat cair akan turun, yakni volume zat cair akan berkurang ketika didinginkan. Hubungan inilah yang dimanfaatkan oleh termometer untuk mengukur suhu suatu zat. Nah, ternyata prinsip kerja termometer cukup sederhana kan? Air di dalam botol memuai setelah menerima energi panas. Itu merupakan salah satu contoh penggunaan energi panas dalam kehidupan sehari-hari. Di Bali, para pembuat gamelan menggunakan energi panas untuk membuat bilah-bilah logam yang digunakan dalam alat musik gamelan Bali. Tahukah kamu apa itu gamelan? Gamelan adalah sekumpulan alat musik tradisional. Setiap alat musik yang ada pada gamelan menghasilkan bunyi yang berbeda. Gamelan digunakan untuk mengiringi beberapa lagu daerah yang dimainkan dalam tangga nada sederhana. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan tangga nada? Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berurutan. Tangga nada memiliki dua jenis, yaitu tangga nada diatonis dan tangga nada pentatonis. Tangga nada diatonis terdiri atas 7 nada, yaitu do, re, mi, fa, sol, la, dan si. Dan tangga nada diatonis terbagi menjadi 2, yaitu diatonis mayor dan minor. Sedangkan tangga nada pentatonis terdiri dari 5 nada. Ragam tangga nada pentatonis dibedakan oleh jarak antar nada serta pilihan nada yang didengar. Berdasarkan nadanya, tangga nada pentatonis menggunakan tangga nada jenis pelok yang urutan nadanya adalah do, mi, fa, sol,
dan Si. Dan tangga nada jenis slendro yang urutan nadanya adalah Do, Re, Mi, Sol, dan La. Adapun contoh lagu yang menggunakan tangga nada jenis pelok adalah Gundul-Gundul Pacul dari Jawa Tengah, dan juga contoh lagu yang menggunakan tangga nada slendro ini adalah lagu Cublak-Cublak Suweng yang berasal dari daerah Jawa Tengah. Nah, setelah penjelasan materi dari kakak tadi, kakak ingin bertanya nih kepada adik-adik. Apakah adik-adik sudah tahu cara meringkas teks eksplanasi? Apakah adik-adik sudah tahu cara kerja termometer? Dan apakah adik-adik sudah tahu menentukan jenis tangga nada pada suatu musik? Semoga adik-adik sudah tahu ya. Cukup sekian materi yang bisa kakak jelaskan dalam video kali ini. Semoga materi yang kakak jelaskan dapat bermanfaat untuk adik-adik semua. Tetap semangat belajar agar cita-cita adik-adik semua dapat tercapai. Akhir kata kakak ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga adik-adik selalu diberi kesehatan oleh Allah SWT ya. Amin. Pada kesempatan kali ini, kakak akan membahas materi kelas 5, tema 6, subtema 1. Pusing banyak banget pusing. Penjelasan berupa informasi pada berbagai media, baik media cetak maupun media elektronik. Yang termasuk media cetak adalah buku, majalah, dan koran. Bangsit. Sing.